Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar coding untuk anak-anak SD ya, khususnya untuk pemula. Nah, di sini kita akan membuat sebuah game, yaitu game menghindari bola ya, kucing menghindari bola. Bagaimana caranya? Nanti kita akan praktekkan bersama. Nah, sebelum itu, buat teman-teman yang belum masuk atau belum mempunyai akun dari aplikasi Scratch ini, silahkan diisi dulu registrasi untuk memiliki akunnya. Nah, untuk kucing ini nanti kita akan ubah ukurannya ya, biar tidak terlalu besar. Ini kan 100 ya, ukurannya 100, kita ubah ke ukuran 50. Untuk mengubah ukuran, teman-teman bisa langsung saja ubah di bawah ini ada ukuran. Nah, kita ubah dari 100 ini menjadi 50. Oke, seperti ini ya. Nah, otomatis si kucingnya akan berubah menjadi ukuran kecil. Oh ya, teman-teman, di sini juga kita bisa memilih latar belakang. Nah, buka pada pilihan latar, kemudian kita cari latar yang sesuai ya, background yang sesuai. Nah, ini teman-teman bisa milih banyak sekali untuk persediaan latar belakang atau backgroundnya. Kita pilih yang blue sky aja yang ini ya. Oke, seperti di taman. Nah, si kucingnya kita paskan di atas tanah. Yang coklat ini. Simpan di atas tanah, dipaskan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengkodean. Nah, kita udah masuk ke coding. Yang pertama kita masukkan adalah Oke, kita langsung aja masuk ke bagian kontrol. Oh iya, bukan. Yang kejadian. Nah, di bagian kejadian silahkan teman-teman tarik pada bagian yang ada bendera hijaunya. Oh iya, untuk teman-teman yang bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris, ini bisa diubah ya. Di bagian setting, kemudian language, kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke, kita tarik pada bagian bendera hijau. Bendera hijaunya kita tarik dulu, masukkan ke tengah, diseret. Nah, ke situ ya. Oke, di bagian kejadian, bendera hijau, tarik. Simpan saja ya, diletakkan di mana saja, seperti ini. Oke, silahkan sambil dipraktekkan ya. Kemudian kita beralih. Jika sudah, kita lanjutkan. Masuk ke bagian menu gerakan. Kode gerakan ya. Silahkan klik pada bagian kode gerakan. Oke, kemudian ambil kode atur gaya rotasi ya, ditarik. Atur gaya rotasinya ditarik, dimasukkan. Kemudian ke bagian kontrol, ambil kode selamanya. Nah, yang ini tempelkan lagi di bawahnya. Kemudian ambil juga kode jika maka. Nah, yang ini, yang jika maka. Ambil lagi, dimasukkan ke dalam selamanya. Nah, letakkan di dalam kode selamanya. Kita masuk ke bagian sensor. Di bagian sensor, silahkan masukkan kode tombol. Nah, yang ini, tombol spasi ditekan. Simpan pada bagian jika maka. Nah, jika tombol, kita klik bagian spasinya, kemudian kita ubah menjadi kata panah kanan supaya si kucingnya bisa berjalan
ketika kita mengklik tombol arah kanan. Oke, nanti si kucing akan berjalan maju ya. Nanti si kucing akan berjalan maju. Nah, masuk lagi ke bagian gerakan. Kode gerakan. Ambil kode mengarah ke arah 90 derajat. Nah, mengarah ke arah diambil, dimasukkan, disimpan di bawahnya jika. Nah, di dalam jika. Kemudian ambil juga gerak 10 langkah. Tempelkan di bawahnya. Oke, ini sudah tersusun ya. Ini sudah mulai tersusun. Kita masuk ke bagian tampilan ya, kode tampilan. Di bagian tampilan kita scroll ke bagian bawah. Oh ya, ini sudah ada. Nah, berikutnya kostum berikutnya. Oke, masukkan ya. Kemudian kita coba ya, kita coba. Kita menggunakan keyboard ya, keyboard arah maju, arah kanan. Oke, ini sudah bisa berjalan. Oke, cuma ini kita belum bisa mundur nih. Kita belum bisa mundur, cuma bisa maju. Nah, ini saya tekan-tekan, ini nggak bisa kembali. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita buat lagi kode supaya si kucing bisa kembali atau berjalan ke kiri. Nah, caranya sama seperti yang tadi, seperti kode untuk berjalan ke kanan, namun kita isikan sebaliknya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian menu kejadian. Oh ya, di bagian kontrol, kemudian masukkan perintah jika maka. Perintah jika maka. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Jika maka, silakan langsung dipraktekkan saja biar bisa ya kita belajar bersama. Kemudian masuk ke bagian sensor. Nah, tekan apa ini? Tombol spasi. Nah, tombol spasi. Ini nanti diubah menjadi panah kiri. Menjadi panah kiri. Nah, tadi kan panah kanan, tuh yang di atas panah kanan, yang di bawah panah kiri. Kemudian yang kedua kita masukkan lagi gerakan mengarah ke arah 90 derajat. Nah, kita ubah jadi minus 90. Karena yang 90 derajat itu yang atas, yang bergerak ke kanan. Kita ubah arahnya minus 90 derajat untuk arah ke kiri supaya nanti si kucingnya bisa berbalik arah. Kemudian tambahkan juga bagian gerak 10 langkah. Lanjut kita masukkan kode kostum berikutnya. Oke, mari kita periksa untuk hasil dari kode ini ya. Kita tekan bendera hijau yang ada di atas. Nah, kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Ini sudah berhasil. Oke, ini untuk kode pertama ya, kode kucing untuk berjalannya. Berjalan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Oke, matikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita pergi ke menu kejadian. Masukkan lagi untuk bendera hijau yang ini. Tarik, simpan di bawah ya. Kita masukkan secara terpisah. Kita buat baru ya. Untuk bendera hijau ini kita pisahkan seperti ini.
Jika sudah dimasukkan, kemudian kita masuk ke bagian variabel. Nah, di bagian variabel kita buat variabel. Kita buat di sini untuk lives. Lives. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul di atas seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat juga untuk variabel score. Nah, kita klik di sini buat variabel baru. Poin ya, untuk skor poin. Kita masukkan, di sini sudah muncul juga. Kita buat satu lagi untuk variabel speed atau kecepatannya. Oke, ini sudah muncul semua ya, lives, point, sama speed. Selanjutnya kita tarik pada kode atur yang ini ya. Tarik, masukkan, kemudian lives-nya kita bisa ubah. Dan untuk skornya kita ubah ke angka 3 ya. Untuk batasannya adalah 3. Lives-nya kita kasih 3. Oke, kita tambahkan lagi ya untuk karakternya. Itu kan sudah ada kucing, kemudian di sini kita tinggal tambahkan karakter. Kita cari bola. Kita cari bola di sini. Nah, ball sudah ada ya. Udah ketemu nih, ada bola. Diklik, tunggu saja sampai bola itu muncul. Nah, si bolanya sudah muncul. Ini kan ukuran bolanya terlalu besar ya, terlalu besar, lebih besar daripada kucing. Nanti kita akan ubah lagi. Nah, kita masuk dulu ke kode kejadian. Tarik bendera hijau seperti biasa ini ya. Untuk mengawali pengkodean kita masukkan bendera hijau. Kemudian yang kedua, masukkan kode pada variabel, masukkan kode atur. Kemudian atur lagi ya, aturnya 2 kali. Masukkan kode variabel aturnya 2 kali. Kemudian di sini kita ubah. Lives yang pertama kita ubah menjadi poin. Oke, untuk yang kedua kita ubah menjadi speed atau kecepatannya. Untuk speednya kita isi dengan angka 3. Seperti ini. Selanjutnya kita ubah dulu ukuran bola ini ya. Karena terlalu besar kita ubah ukurannya ke ukuran 50 saja ya, ukuran setengahnya. Nah, jadi bolanya tidak terlalu besar. Ini pas ya, sesuai dengan ukuran kucing. Lanjut kita tambahkan kode gerakan untuk bolanya. Masuk ke bagian gerakan. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Atur Y ke, nah yang ini, ambil. Atur Y ke, kita ubah untuk ininya 180. Untuk angkanya 180. Kemudian ke bagian menu kontrol kita masukkan kode selamanya. Masuk ke bagian menu kode gerakan. Kita scroll bagian bawah ya. Masukkan kode ubah Y sebesar. Nah, ubah Y sebesar. Ini kita ganti untuk angkanya menjadi -5. Ubah angkanya menjadi -5. Seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi untuk kodenya. Kita masuk ke bagian kode kontrol. Kita masukkan perintah jika maka. Yang ini. Tarik, simpan di bawahnya.
Oke, jika maka. Lanjutkan lagi, kita masuk ke bagian operator. Kemudian pilih yang kedua, yang ini. Yang kurang dari 50. Oke. Ini tarik, dimasukkan pada bagian jika. Nah, jika maka. Jika sudah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke bagian menu gerakan. Nah, di bagian gerakan kita ambil untuk pengaturan posisi ya, posisi Y. Posisi Y kita seret masukkan ke jika. Nah, di sini masukkan. Kemudian kita ubah ya untuk angka di sini. Kita ubah menjadi angka 170 minus 170 untuk posisi Y. Ya, kita tarik di bagian gerakan, atur Y. Kita masukkan 180. Masukkan kode gerakan, atur X ke tarik, simpan di bawah atur Y. Masuk ke kode operator. Pilih yang bagian pilih acak dari 1 hingga 10. Masukkan pada bagian atur X. Kemudian angkanya kita ubah. Yang pertama kita ubah menjadi minus 230. Dan yang kedua kita ubah menjadi 230. Selanjutnya kita masukkan kode variabel. Klik variabel, kemudian kita tarik pada bagian ubah lives sebesar 1. Nah, ini yang posisi kedua. Kita tarik. Kita letakkan di bawah atur X ya. Nah, letakkan seperti ini. Nah, live-nya kita ubah menjadi poin. Masuk ke kode suara. Nah, supaya lebih menarik, kita tambahkan suara di sini. Mulai suara, tarik, masukkan, simpan di bawah ubah poin. Oke, supaya nanti ketika ini bergerak, nanti ada suaranya. Kita cek dulu ya. Nah, sudah muncul, sudah kedengaran suaranya. Oke. Untuk poinnya juga sudah mulai bergerak ya. Oke. Untuk lives-nya ini belum berkurang karena belum kita atur. Lanjut lagi, maka dari itu kita masuk ke bagian kontrol, kemudian masukkan perintah jika maka. Letakkan di bawah seperti ini, masih di dalam selamanya. Masuk ke kode sensor, kemudian pilih menyentuh pointer yang paling atas, tarik, masukkan di samping jika. Kemudian pointernya kita ubah menjadi sprite 1. Jadi sprite 1 itu adalah nama kucing. Nah, kucing ini adalah sprite 1. Ini bisa dilihat di bawah. Nah, ini ada tulisannya sprite 1. Kemudian kita tambahkan lagi ke bagian suara. Untuk menambahkan suara agar lebih menarik ya, kita menggunakan suara yang berbeda dari yang sebelumnya. Seret dan tempelkan di bawah jika menyentuh. Kemudian kita masuk pada kode variabel. Seret pada bagian ubah lives. Nah, untuk poinnya kita di sini ubah menjadi negatif 1.
ubah menjadi -1. Jadi ketika nanti bolanya mengenai si kucing, otomatis lives-nya berkurang 1. Kita masuk ke bagian gerakan. Kemudian kita cari atur Y. Nah, atur Y, bentar. Kita pisahkan dulu. Ini ketindih ya. Simpan di bawah lives. Atur Y ke, nah ini kita ubah 180 disamakan dengan yang di atas. Lanjut lagi, kita pada bagian gerakan ya, masih pada kode gerakan, ambil atur X ke. Nah, kita ambil lagi pada bagian operator, pilih acak dari 1 hingga 10. Yang ini ditempelkan di bagian atur X. Kemudian kita ubah juga untuk angkanya. Angka yang di sini kita ubah seperti yang di atas. -230 dan 230. Oke, kita coba untuk menjalankannya ya. Klik bendera hijau. Nah, kemudian kita gerakan seperti ini. Nah, sudah muncul, ada suaranya. Nah, lives-nya berkurang. Tuh, tinggal 1. Jadi setiap kali terkena bola, lives-nya akan berkurang atau nyawanya akan berkurang. Nah, sudah 0. Nah, ini jadinya -1 karena belum kita masukkan kodenya. Oke, nanti kita tambahkan kode supaya ketika lives-nya berada di angka 0, ini ada keterangan game over. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar. Oh iya, yang di atas ini ya. Yang di atas klik bagian latar. Kemudian untuk yang pertama, latar pertama kita hapus saja. Untuk latar kedua kita gandakan. Kita hapus, nah seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pilih gandakan. Nah, otomatis layernya atau backgroundnya menjadi 2. Nah, pada background yang kedua kita ganti namanya dari Blue Sky 2 menjadi Game Over. Seperti ini. Oke, kita ubah menggunakan kapital saja ya. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk tulisan game over pada layer atau pada latar belakang, pada background. Oke, kita tambahkan tulisan di sini game over. Kemudian ubah warnanya ya. Jika masih sama warnanya, ubah ke warna hitam seperti ini. Atau dengan warna yang sesuai saja. Game over, kita ubah bentuknya ya, diperbesar saja supaya bisa lebih jelas seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke bagian pengkodean, ke bagian kode, klik. Nah, untuk yang pertama di sini kita masukkan lagi pada bagian kejadian. Nah, ambil lagi benderanya, tempelkan. Masuk ke menu kode tampilan, kemudian masukkan, ditarik bagian ganti latar ke Blue Sky. Untuk yang pertama kita pakai yang Blue Sky untuk layer pertama atau untuk background pertama. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi. Beralih pada kode kontrol. Masukkan perintah nah yang ini tunggu sampai, kemudian operator ini yang ketiga yang sama dengan 50, tempelkan pada bagian tunggu sampai.
Kita ubah angka 50 ini menjadi 0. Seperti ini. Kemudian ke variabel lives-nya kita tarik, masukkan, simpan di samping, tunggu sampai. Lives 0. Jadi nanti Blue Sky ini akan otomatis berubah ketika lives-nya itu berubah di angka 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian kejadian. Seret bagian siarkan pesan 1. Nah, di sini kita membuat pesan baru. Pesan baru tuliskan game over. Oke, sudah berubah menjadi game over. Masuk ke kode kejadian, kemudian tarik ketika aku menerima pesan. Tulis, kemudian diubah ke game over. Setelah itu masuk ke menu tampilan, tarik yang paling atas, ganti latar ke game over. Yang ini tarik, letakkan di bawah. Nah, game over sudah betul ya. Untuk terakhir kita masuk ke kejadian. Scroll ke bawah, oke. Bagian kejadian, scroll ke bawah. Oh iya, ini di menu kontrol. Berhenti semua. Nah, berhenti semua kita tarik, masukkan di bawah game over. Tarik, letakkan. Oke, ini sudah, kita langsung saja coba ya, uji coba. Nah, sudah 1. Oke, berkurang. Oke. Kita coba. Nah, sudah berkurang 1 lagi. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Ketika lives-nya berada di angka 0, maka otomatis akan berubah latar ke game over. Seperti ini. Nah, ini bolanya kan cuma ada 1. Kita bisa menggandakannya supaya lebih seru ya. Supaya lebih seru, nanti bolanya kita tambah lagi. Kita gandakan. Caranya gimana? Caranya tinggal di klik kanan. Klik kanan, gandakan. Nah, untuk posisinya bisa kita ubah juga. Nah, untuk tampilannya kita tambahkan ya. Supaya bolanya itu berubah warna. Jadi bervariasi warnanya, tidak hanya warna kuning. Kita letakkan untuk kostum berikutnya. Nah, di bawah kita coba. Nah, warna kuning. Oke, ini sudah berhasil ya. Warna biru. Warna ungu. Oke, semuanya sudah berubah warna. Sudah berubah warna. Tinggal digandakan saja. Bolanya tinggal digandakan, nanti otomatis bolanya akan bertambah banyak. Nah, seperti ini. Kita pause dulu. Klik kanan, kemudian pilih pada bagian gandakan. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Jadi nanti bolanya akan bertambah banyak. Oke. Ini sudah berhasil. Kemudian masuk ke bagian kejadian, kita tambahkan ya di bagian kontrol. Di bagian kontrol kita tambahkan tunggu 1 detik ya untuk bola ini. Jadi nanti tidak jatuh secara bersama-sama. Nanti jatuhnya bergantian. Nah, seperti ini. Ini turunnya juga secara random. Oke. Sudah berhasil. Jadi itulah tadi cara untuk membuat game sederhana di aplikasi Scratch.
Oh ya, ini untuk bolanya supaya tidak melewati tanah, supaya jatuhnya tepat di tanah, kita ubah ya untuk posisi Y-nya. Posisi Y-nya kita sesuaikan, posisi bolanya. Nah, ini 147 ya. Minus 147 berarti kita ubah di bagian Y. Nah, yang ini 170 minus 170 kita ubah menjadi minus 147. Minus 147. Oke, kita coba. Yang satunya lagi juga minus 147. Kita coba. Oke, ini berhasil ya. Sudah berhasil, jadi bolanya tidak melewati tanah. Ketika menyentuh tanah langsung menghilang. Oke, kita langsung uji coba. Oke, dan ini berhasil. Nah, jadi itulah tadi cara untuk membuat game sederhana kucing menghindari bola yang jatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.